والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدنا لساني واهدنا قلبي بجاه النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, dan para pengurus masjid dan antum sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang mulia di antara waktu yang mulia bainal maghrib wal isya, mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urusan kita lancar dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingatkan khusus saya dan antum sekalian yang lupa berniat beriktikaf ketika berada di masjid tempat yang agung ini sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya lebih memahami daripada ilmu. Tujuannya sama-sama mencari ilmu, mencari keberkahan daripada ilmu. Nah, di sini Al-Bagir tidak akan istilahnya berceramah, tapi kita akan bahas masalah puasa. Karena mau menjelang daripada Ramadan, mungkin waktunya di malam Selasa yang akan datang, ya, Allah ya. Mudah-mudahan kita sampai di besok di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu lembaran yang saya bagikan itu daripada Korban Salaf daripada Pondok Sunniyah Salafiyah Pasuruan, tempat saya belajar di sana bersama Hamdan Taufik bin Abdul Ghadir bin Husin Asgaf. Pasuruan nama pondoknya itu Sunniyah Salafiyah. Kalau yang tahu wajahnya mungkin bisa lihat aja Sumsal. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung membahas masalah puasa. Puasa dalam segi bahasa imsak, menahan. Kalau di situ disebutkan dalam buku itu etimologi, tak tahu juga dalam bahasa. Tapi intinya dalam segi bahasa menahan. Intinya menahan selain makan dan minum sudah. Menahan berbicara, menahan bermain, menahan segala sesuatu dah. Jadi intinya menahan. Sebagaimana Siti Maryam radhiyallahu taala anha di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 26, Inni nadartu lirrahmani wa ukalima yaumal insiyah. Yang mana aku menadar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat berbicara sama manusia seharian. Berarti itu menunjukkan dalam dibantu menahan dari Allah manusia. Nah, tapi kalau dalam segi syariat, dalam segi agama, menahan itu di situ tertulis menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar, yaitu fajar shodiq di situ, sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai ada maghrib, dengan niat tertentu. Maksudnya dengan niat tertentu, kalau puasanya wajib ya niat puasa wajib. Kalau puasa sunnah ya niatnya puasa sunnah. Nah, masyaallah ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fajar di sini ini ada dua. Ada nama panjang fajar shodiq, ada juga namanya fajar kadhib. Fajar kadhib itu fajar bohong, kalau bahasa kadhib itu bohong, shodiq itu benar. Nah, shodiq itu ya masuknya waktu subuh. Kalau kadhib itu sebelum masuknya waktu subuh. Setengah jam atau sejam atau 15 menit atau 20 menit dia sekali waktu terang, habis itu gelap lagi. Lain dengan fajar shodiq, terang, lambat terang. Itu fajar shodiq. Dengan niat yang tertentu, di situ belum tertulis masalah niatnya, nanti ada di belakang. Nah, sekarang itu masuk dasar wajib puasa. Dalilnya mana? Dalil wajib mengenai puasa Ramadan, dalilnya mana? Ini ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita semuanya mungkin sudah hafal ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang makna artinya wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, itu perhatikan daripada ayat tersebut fitabnya kepada kalimat amanu, bukan ya ayyuhal muslim. Ya ayyuhal muslim bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman pasti muslim. Orang muslim belum tentu beriman. Ya, orang yang beriman pasti muslim. Mukmin pasti muslim. Mukminat pasti muslimat. Muslim belum tentu mukmin dan muslimat belum tentu mukminat. Pokoknya di sini pakai ya ayyuhalladzina amanu, pasti mereka orang yang beriman pasti tidak pernah meninggalkan puasa. Tidak pernah meninggalkan hal-hal yang wajib seperti sholat. Kalau ya ayyuhal muslim, hanya orang muslim. Tapi banyak juga yang tidak sholat. Banyak juga yang tidak puasa. Islam muslim mereka, tapi banyak meninggalkan sholat, banyak juga meninggalkan pada puasa. Terus juga kalimat tersebut yang mana artinya diwajibkan puasa bagi kalian sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita ada juga namanya puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Dikatakan riwayat bahwasanya mereka itu puasa setiap bulan. Pada tanggal 13 Hijriah, 14 Hijriah, 15 Hijriah, setiap bulan mereka berpuasa. Ditambah hari Asyura 1, kurang lebih jadi kalau dihitung 37 hari dikurangi sikok di tanggal 13 Tasyrik itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tidak tahu dihukum di zaman mereka boleh apa enggak. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW hari Tasyrik itu diharamkan waktu untuk berpuasa. Jadi hitungannya 37 hari. Kalau kita mungkin hanya 29 wa imma 30. Ya 29 30. Karena bulan Hijriah itu tidak 29 atau 30. Bedanya kita langsung sebulan betul-betul, kalau dia sebulan sekali cuma 3 hari betul-betul. Nah, terus juga ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ujung ayat tersebut ada kalimat la'allakum tattaqun. Nah, itu tujuan orang ketika masuk daripada bulan Ramadan, cak manu jadi kita orang yang bertakwa. Ya, cara-caranya jalan-jalannya banyak curug daripada untuk menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya menghidupkan daripada malam-malam daripada Ramadan dengan sholat tarawihnya, dengan sholat witirnya, dengan ngaji Qur'annya atau amalan-amalan yang lain. Itu salah satu jalan ingin menjadi orang yang bertakwa. Bukan tujuan yang lain ketika masuk bulan Ramadan. Ngumpul bareng habis gawe, habis itu duduk bareng, istilahnya kalau kita bahasanya majelis, ngopi bareng, atau juga mengharap daripada makanan-makanan buku yang lemak. Maksud itu kita masuk daripada bulan Ramadan, bukunya yang mana makannya makan goreng biasa, makan tempe, gitu buku makan lemak, minum banyak. Nah, kan itu yang kita juga yang dituju dari ketika masuk daripada bulan Ramadan. Itu daripada diwajibkan untuk berpuasa. Terus juga ikhwan, bapak rahimani wa rahimakumullah. Waktu diwajibkannya puasa Ramadan itu yaitu furida fisanati saniyah, diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Situ tidak tertulis, mungkin kalau ada pernah tambah sendiri. Diwajibkan pada tahun 2 Hijriah puasa Ramadan. Terjadi perintahnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah setelah hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. 2 tahun Nabi di kota Madinah baru diwajibkan untuk berpuasa. Perintah yang terdapat di bulan Sya'ban tapi melakukannya di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW wafat sama Rasulullah SAW tis'ah Ramadan. Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan cuma 9 kali. 9 kali. Kulluha nawakis, semuanya kurang galau. Maksudnya kurangnya tidak sampai 30. 29 hari galau illa wahid, kecuali sekali 30. Berarti dari 9 kali Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan. 8 kali Nabi puasa di bulan Ramadan itu 29 hari. Yang 1 kalinya lagi 30 hari. Nah, ini Nabi SAW wafatnya pada tahun 11 Hijriah. Jadi 11 Hijriah dikurang 2 berarti 9. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan cuma 9 kali. Nah, maaf ya ikhwan dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terus juga di situ dituliskan
hikmah daripada puasa. Ya, hikmah daripada puasa yaitu menahan daripada hawa nafsu dan begitu juga mengurangi daripada syahwat. Jadi kalau ada orang syahwat tinggi, nafsunya dahsyat, maka dianjurkan untuk dia itu sunnahnya untuk berpuasa. Jadi kalau kita belajar bab nikah itu, hukum awal nikah itu mubah. Dikatakan sunnah itu kalau dia baca menafkahkan seorang perempuan yang dia nikahi pada hari itu, baru dikatakan sunnah. Kalau dia tidak mampu, sunnah bagi orang itu untuk berpuasa. Ya, umpama menikahi seorang perempuan pada hari itu untuk biaya makannya kurang lebih berapa dalam satu hari? Mungkin 50 atau 100 atau 150 ribu. Mampu, sudah dianjurkan untuk dia menikah. Ya, kalau dia tidak mampu, disunahkan baru untuk berpuasa. Kadang-kadang yang buat sulit orang tadi itu biaya dalam acara resepsinya yang mahal. Ya, karena gengsi tadi mungkin kalah. Kalau habis duit berjuta-juta, mungkin 50 juta, 100 juta. Nah itulah yang kadang-kadang kepikiran dari mana akhirnya mundur-mundur untuk nikah. Kalau lemak sama-sama lemak, tidak terlalu tinggi dalam biaya, duit dipacak disimpan untuk beli perabotan rumah atau beli perabotan yang lain. Jadi ketika menikah sudah lengkap dalam isi rumah tadi. Tidak ada bingung tidak utang usaha sih ini. Nah, jadi walhasil itu hikmah daripada puasa, menahan hawa nafsu dan kedua mengurangi syahwat. Ketiga, memberikan pelajaran bagi orang yang kaya untuk meyakinkan lapar. Ya, dahulu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk untuk berpuasa, boleh dia mengeluarkan fidyah kepada fakir miskin. Maksudnya apa? Dahulu orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan fidyah kurang lebih 7,5 on. Tapi saran saya jadikan 8 on. Itu diberikan kepada fakir miskin kalau dia tidak galak puasa. Kalau dia tidak galak berpuasa, tapi dalam kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kuntum la'allakum tattaqun. Jadi nak dia tadi orang yang kaya atau dia tadi seorang miskin atau seorang ustaz atau bukan seorang ustaz, wajib pula untuk berpuasa daripada bulan Ramadan. Nah, manusia subhanallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah selanjutnya menjaga diri daripada maksiat. Ya, menjaga diri daripada maksiat yaitu dengan cara berpuasa bisa menjaga diri kita daripada maksiat. Selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Ya, kedua berakal. Ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Keempat, mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau berarti selain Islam tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Maksudnya bukan tidak diwajibkan, maksudnya tidak sah dia untuk berpuasa. Kalau selain berakal berarti gila, tidak sah juga untuk dia berpuasa. Atau bersih daripada haid dan nifas. Berarti menunjukkan maksudnya dia haid dan nifas tidak sah itu berpuasa. Contoh, ibarat jam 9 pagi masih suci itu seorang perempuan, jam 2 jam 5 sore dia keluar darah haid, maka dasar di puasa tadi batal secara mutlak, langsung batal seketika itu. Begitu juga ada seandainya orang haid waktu sahur dia suci jam 3 pagi atau jam 4 sore, jam 4 pagi dia suci, maka wajib bagi dia tadi niat untuk berpuasa walaupun belum mandi. Walaupun mandi setelah subuh. Kenapa dia diwajibkan untuk melakukan puasa? Nah, itu mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, hukum-hukum puasa itu ada 4. Ya, ada hukum puasa wajib, ada hukum puasa sunnah, ada hukum puasa mubah, makruh, ada juga hukum puasa namanya hukum puasa haram. Hukum puasa wajib diantaranya puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa nazar, begitu juga puasa kafarah bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari daripada bulan Ramadan. Puasa sunnah itu macam-macam, ada puasa yang setiap minggunya, di antaranya puasa Senin Kamis, ada yang setiap bulannya yang dikenal dengan ayyam bid,
13, 14, 15 Hijriah atau ayat disebut 28, 29, 30. Ada juga puasa yang berulang-ulang setiap tahun seperti puasa Asyura tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Begitu juga puasa Arafah. Itu puasa yang mana diulang-ulang setiap tahun. Atau puasa daripada Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ada juga puasa yang makruh, yaitu puasa yang makruh orang yang puasa nak khususkan di hari Jumat dia puasa. Nah, ini hukumnya makruh. Kenapa? Bisa mengurangi fadilah-fadilah amal yang harus dia lakukan di hari Jumat. Di antaranya amal di hari Jumat banyak baca sholawat, baca Quran, baca sholatul kahfi. Dengan dia puasa nanti lepas, akhirnya amal ibadah yang lain berkurang. Maka hukumnya puasa khusus untuk dikhususkan hari Jumat dia untuk berpuasa hukumnya makruh. Ada juga hukum puasa haram. Ada haram tapi sah tetap. Seperti apa? Yaitu seorang istri yang berpuasa tanpa izin suaminya, atau seorang budak yang berpuasa tanpa izin tuannya, itu sah-sah tapi hukumnya haram. Ada juga puasa haram, hukum puasa haram tapi tidak sah. Seperti apa? Puasa di hari raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri dia puasa, makan lontong, nempel dia puasa. Idul Adha, hari raya Idul Adha tak boleh juga dia berpuasa. Hari ayam tasyriknya 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah. Begitu juga puasa daripada nisif akhir min Sya'ban. Nisif akhir min Sya'ban itu gini. Nisif akhir min Sya'ban itu pucuk daripada tanggal 15, berarti tanggal 16, 17 sampai tanggal 30. Tidak boleh itu dia berpuasa sunnah. Kenapa? Kecuali dia menyambung di tanggal 15 dia berpuasa. 15 Sya'ban dia berpuasa, baru boleh dia melakukan amalan puasa sunnah tanggal 16 atau sampai tanggal 20 boleh. Tapi kalau tanggal 15 dia tidak berpuasa, tidak boleh dia puasa sunnah tanggal 16 Sya'ban sampai pucuk, hukumnya haram. Kecuali kalau dia tadi memiliki puasa kelompok Ramadan atau dia puasa nazar, maka boleh bagi dia tadi berpuasa. Terus dia ma'asyiral ikhwan wal hadirin wal aba rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita bahas masalah syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Puasa memang tidak wajib bagi orang yang kafir. Dalam hukum dunia, orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Namun di akhirat mereka tetap dituntut atau diazab karena meninggalkan puasa. Selain diadab karena kekafirannya, berarti ada dua hukum bagi dari orang kafir itu dua. Selain kekafirannya, kedua hukum yang mana dia meninggalkan daripada puasa Ramadan. Sedangkan orang yang murtad nih, orang yang keluar daripada agama Islam, dia murtad tetap wajib dia puasa dan mengqadha puasanya. Berapa kali dia meninggalkan Ramadan, wajib bagi dia tadi mengqadha Ramadannya. Umpama dia murtad kurang lebih setahun atau berapa tahun, ketika dia masih Islam lagi, gobok kalau puasa Ramadannya. Digobok lagi. Terus selanjutnya yang kedua, daripada syarat wajib puasa yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf ini dalam kurung balik dan berakal. Berarti anak kecil yang belum balik tidak wajib dia berpuasa. Atau orang yang gila yang tidak berakal tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Namun bagi seorang walinya ataupun orang tuanya tidak wajib bagi mereka itu mengingatkan anaknya ketika umur 7 tahun untuk diajarkan masalah puasa. Diajarkan untuk puasa kalau sampai 10 tahun masih meninggalkan, dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan yang melukai atau yang menyakiti fisiknya, tapi yang mendidik. Ya, maka dari itu sama seperti sholat. Umur 7 tahun diminta jam sholat, umur 10 tahun tidak, dipukul dengan pukulan yang mendidik. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak cara-cara yang harus kita lakukan dalam mendidik anak tadi. Mungkin diwangi dengan hadiah. Kalau kau sholat waktu sambil zuhur, puasa zuhur, puasa asal, kasih hadiah. Nah, kalau kau puasa waktu sambil zuhur, bapak duit 10, waktu asal banyak duit 20. Itu dah apa cara mendidik masalah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau mendidik anak jangan hanya fokus kepada urusan dunia. Kalau kau berhasil bawa kelas banyak duit, nah ini kadang-kadang keliru banyak zaman sekarang ini. Padahal yang harus utama itu
perhatikan. Begitu juga orang gila. Orang gila memang tidak wajib puasa. Nah, mengenai orang gila ada hukum juga. Dijengok gila sebelumnya tuh. Kalau gila ini masalah maksiat, putus cinta, atau gara-gara bunuh dikala, akhirnya kepikiran dia gila, hukum sebelum dia gila itu tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas gilanya tidak. Begitu juga orang yang ahli ibadah gila suka banyak behir atau berzikir, pikiran dia stres ngambang, akhirnya dia gila. Nah, berarti amalan sebelum gila tetap dihukum. Berarti dia amalan naik yang membuat dia tadi bisa masuk insyaallah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya mampu mengerjakan puasa. Mampu mengerjakan puasa, syarat wajib puasa yaitu mampu mengerjakan puasa dalam kurung bukan orang lansia, orang usia ataupun orang yang sakit. Ataupun bukan orang yang sakit. Nah, orang lanjut usia ini mungkin diibaratkan umur 70 tahun kucu atau 80 atau 90 atau 100. Kalau dia tidak mampu kata tenaga lagi untuk berpuasa, boleh bagi dia tadi tidak ada berpuasa. Begitu juga orang yang sakit yang dikatakan oleh dokter tidak diharapkan lagi kesembuhannya lagi, boleh bagi dia tidak ada berpuasa, tidak berpuasa boleh. Tapi mengganti dengan ada fidyah. Fidyah tadi kurang lebih 7,5 on atau kita genapkan jadi 8 on untuk mengganti daripada puasanya. Nah, di situ kan tidak ditulis di nomor 3 masalah mengeluarkan fidyahnya tadi. Nah, fidyahnya kok beras daripada makanan pokok yang makanan tersebut yang biasa dimakan umumnya wong, bukan yang jelek, yang standar. Nak menjadi yang paling bagus pun boleh. Dan mengeluarkan fidyah tadi tidak boleh ditakdim. Ditakdim maksudnya apa? Didahulukan, tidak boleh. Gara-gara diomong dokter tidak diharapkan kesembuhannya, sudahlah aku langsung keluar ke fidyah aku 30 hari. Tak berpuasa berarti 30 kali 8 on. Tak boleh, ibarat langsung keluar, tidak boleh, tidak sah. Tapi mengeluarkannya ditakhir. Setelah keluar Ramadan dia keluarkan daripada kuat fidyah dia tadi. Kenapa tidak boleh ditakdim? Ditakutkan dia sembuh daripada penyakitnya. Karena yang maha mengatur penyakit yaitu Allah, yang maha menyembuhkan penyakit yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dokter hanya perantara saja. Maka tidak boleh ditakdim, sudah keluarkan fidyah tadi, tapi ditakhir. Terus selanjutnya mukim. Nah, mukim yaitu bukan orang yang musafir. Yaitu orang yang musafir itu baru boleh mereka meninggalkan puasa. Tapi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, perjalanan dia harus 82 km. Yang kedua, dia keluar harus batas daerahnya sebelum subuh. Contoh kalau diibaratkan kita orang bagar alam, perjalanan 82 km menuju ke Palembang batasnya mungkin sampai Muara ini mungkin ya 82 km. Nah, boleh bagi orang yang musafir tadi meninggalkan puasa dan harus mengetahui syarat yang kedua. Tapi harus keluar batas subuh daripada daerahnya. Berarti lahat dia sudah ada posisi di sebelum subuh dia harus sudah posisi di lahat. Lalu boleh dia tadi meninggalkan puasa atau harus batas lain sebelum di lahat nih. Mungkin aku batas atau alat dari mana sini masalahnya. Merapi mungkin sudah keluar sudah sampai posisi di Merapi. Boleh bagi dia tadi sebelum subuh sampainya boleh bagi dia tadi meninggalkan puasa. Ya, jadi harus mengetahui dari mana dosa. Kalau seandainya dia masih memaksakan untuk berpergian setelah subuh, maka bagi dia tadi tetap wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Urusan dia di dalam perjalanan kuat atau tidak itu urusan nanti. Ya, tapi tetap harus diwajibkan untuk berpuasa sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kadang-kadang orang yang baca kitab terjemahan akhirnya nyungsel, ya salah mentafsirkan atau mengandalkan buku terjemahan. Buku terjemahan itu harus juga daripada syekhnya, daripada cari gurunya, cari ustaz atau belajar dengan syekh Google. Dari berbolehkan juga. Nah, maka dari itu arti kalau juga di kitab Al-Quran, barang siapa sakit atau yang musafir boleh diganti dengan hari yang lain berpuasanya. Nah, sakit di sini sakit yang dikatakan oleh dokter. Sakit yang dikatakan oleh dokter tidak diharapkan kesembuhan, baru boleh dia meninggalkan
musafir. Nah, musafir di situ tidak dijelaskan nanti apa musafir di sini. Orang yang berpergian kurang lebih perjalanan 82 km dan keluar harus keluar dari batas daerahnya sebelum subuh. Itu yang harus kita pahamkan, bukan begitu juga sholat Jumat. Wong yang musafir boleh meninggalkan sholat Jumat dengan syarat dia keluar batas subuh daripada daerahnya. Sudah keluar dari batas daerahnya sebelum subuh. Kalau dia berangkat setelah subuh, wajib bagi dia tadi untuk sholat Jumat. Akan tetapi kalau dalam perjalanan dia nyari masjid malam tidak dapat, maka itu namanya li ta'adzur. Maka dikatakan tapi tetap dikatakan dosa. Terus ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah syarat daripada wajib untuk berpuasa. Masuklah kita sekarang di rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Niat untuk puasa wajib boleh dimulai daripada terbenamnya matahari waktu maghrib. Ya, untuk azan maghrib kita niat langsung, tidak apa-apa. Niat puasa itu tempat niat di dalam hati wajib. Kalau dilafazkan hukumnya sunnah. Wajibnya di dalam hati. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Setiap hari kita niat. Setiap hari kita harus niat sesuai daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita kebanyakan rata-rata daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, masalah niat di sini ada khilafnya di antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kita semua Imam Syafi'i setiap malam harus kita menanam niat daripada niat puasa Ramadan. Tapi kalau Imam Malik cukup di awal malam Ramadan deh. Cukup di awal malam Ramadan. Niatnya macam mana niat Imam Malik? Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh pada tahun ini, dimulai tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa niat Imam Syafi'i, saya niat puasa besok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya? Nah, jadi kita macam mana yang bermadzhab Imam Syafi'i, maka para ulama menyarankan kepada kita ingat sekali dua. Niat Imam Syafi'i itu niat Imam Malik kita niat. Tujuannya apa? Siko keluar daripada khilaf ulama antara Imam Syafi'i sama Imam Malik, kita melok tengah-tengah. Jadi membek dua-duanya niat. Membek dua-duanya nih niat. Kedua, yaitu kalau seandainya orang yang berniat pada Imam Syafi'i berniat seperti niat Imam Malik, seandainya dia lupa di malam kedua dia lupa niat, atau di malam keberapa dia lupa niat, sudah ditutupi dengan niat Imam Malik. Karena orang niatkan di mazhab Imam Syafi'i kalau lupa niat tidak sah puasanya. Tidak sah. Tapi kalau dia ta'alluq di malam pertama dengan mazhab Imam Malik, dia lupa di malam kedua atau malam ketiga, malam keberapa pun sudah. Ini bukan malam 31. Oke. Walhasil dia lupa niat, maka dikatakan sah untuk puasanya. Kalau dia lupa, bukan sengaja. Kalau dia sengaja, baru dikatakan tidak sah. Itu tujuan hikmah daripada di ketika malam daripada awal Ramadan niatnya dua. Niatnya dua, niat Imam Syafi'i, dan kedua niat ibadah mazhab al-Imam Malik. Nah, ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan saya ingin mengabarkan bahwasanya sebelum mau subuh itu biasa dikategorikan ada namanya waktu imsak. Waktu imsak itu waktu yang kita menginginkan. Saran Al-Bagir dapat daripada guru, di waktu imsak janganlah kita lagi makan minum seperti rokok ataupun sesuatu yang lain daripada hal-hal yang batal puasa. Jangan. Kenapa? Waktu yang ditentukan daripada jam dari pemerintah itu tidak dengan pas secara langsung. Tapi ibarat kalau azan subuh 4.50 itu sudah masuk waktu sholat. Tapi diundur sama dia 4.50, tujuannya apa? Lebih aman bagi dia. Kalau seandainya 4.45 dia langsung pastikan ternyata belum masuk waktu sholat, dia ngomong sholat subuh, ternyata belum masuk waktu sholat, yang dosa siapa? Tentu pemerintah. Akhirnya diundur sama dia diundur. Nah, tujuan bagi maka itu ketika waktu imsak diusahakan kita jangan makan, jangan minum. Itu tujuan daripada imsak tadi. Berhasil usahakan kalau imsaknya di jarak waktu 15 menit, mungkin 5 menit awal bolehlah kita makan minum. Tapi 5 menit akhir masuk waktu subuh, jangan lagi sudah. Itu
waktu yang menentukan antara sudah masuk waktu subuh atau belum. Terus juga asyhadu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan niat puasa sunnah, sekarang kita bahas masalah puasa sunnah. Itu boleh niatnya sampai tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur. Dengan syarat seperti kamu dia niat sebelum masuk waktu zuhur. Seandainya kita puasa pengen puasa Arafah, kelupa niat baru pas azan subuh, aku belum niat. Boleh bagi dia niat tadi niat puasa Arafah. Intinya sebelum masuk waktu zuhur. Kedua, sebelum makan dan minum, belum makan, belum minum atau hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Ya. Nah, kecuali orang yang dawam ini punya amalan puasa Senin Kamis. Punya amalan puasa Senin Kamis. Ternyata tiba-tiba lupa dan terus makan sudah, itu tidak apa. Itu tidak apa. Bagi orang yang dawam punya amalan puasa Senin Kamis, bukan orang yang tidak punya amalan Senin puasa Senin Kamis, tapi pengecualian untuk orang-orang yang memiliki amalan puasa Senin Kamis. Terus niat puasa di situ ditulis nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan kewajiban puasa bulan Ramadan di sehari pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, daripada rukun puasa yang kedua, yaitu menghindari dari perkara yang membatalkan puasa. Galau gitu nanti dibahas. Hal-hal yang membatalkan puasa kecuali ini jika dia lupa. Dia makan di siang hari Ramadan atau di pagi harinya atau di waktu sore ini dia makan, atau dia minum, nak makan berapa piring pun atau minum nak berapa cangkir pun, kalau dia lupa tetap sah puasanya. Tetap sah. Jadi apa yang sudah masuk dalam perut tidak usah dikeluarkan lagi. Tidak usah dikeluarkan lagi. Kalau kita paksa dikeluarkan, namun memuntahkan dengan sengaja, batal puasa kita. Iya, batal. Jadi kalau teringat ketika masih ada makanan di dalam mulut, teringat itu yang harus kita keluarkan. Tidak boleh kita telan. Ya, tidak boleh kita, kalau kita telan sudah teringat, tanggung sesuap lagi masih dalam mulut kita telan, batal ya. Batal. Terus juga di situ tulis dipaksa. Dipaksa. Kalau dipaksa untuk batalkan puasa, makan, minum, tetap sah puasa kita. Tapi dijengok dulu, yang dipaksa itu ada alat untuk melawan musuh itu dah yang masuk. Kalau kata apa boleh buat, mungkin musuhnya lebih banyak yang masuk. Kawan soal ibarat sikok tapi yang masuk mau senjata api, tidak macam bergerak, mau senjata yang lain. Nah, bolehlah bagi yang dipaksa tadi makan dan minum dengan syarat harus ada unsur tidak rela. Kalau situ kan tak kasih tambahannya. Jadi kita paham kan jangan patokan di kertas ayat terjemahan ini. Kadang-kadang kita keliru, intinya dipaksa. Tapi dipaksa ya sudah ada batal. Tapi yang dipaksa yang mana? Ada unsur tidak kerelaan. Ada unsur tidak kerelaan, bukan rela. Wah, alhamdulillah tak suap makan minum macam itu. Bukan itu, tapi tidak rela. Ramati aku tidak rela makan minum ini. Ada unsur semacam itu, bukan langsung lepas tangannya juga. Suap makan minum. Kalau yang semacam itu batal puasa. Terus juga masih ada orang yang dikatakan juga yang dapat utur itu seperti orang jahil makdur. Jahil makdur ini orang yang bodoh yang ditoler oleh syariat, oleh agama, yaitu dengan dua syarat. Ya, ada dua. Yang pertama, kalau dia jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama, kalau sekarang tidak kasih lagi jauh daripada ulama, banyak yang di pegunungan ada ustadznya, ada ulama di daerahnya ada ustadz juga galau, maka dekat saat ini tidak kasih lagi namanya jahil makdur. Tidak kasih lagi jahil makdur. Kenapa? Salah orang itu sendiri. Kenapa tidak mau belajar? Sekarang tidak kasih lagi namanya istilah jahil makdur. Ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu ditanya, kenapa kau tidak sholat? Kenapa puasa kau tidak sah? Aku kata yang ngajarkan aku ya Allah. Tidak kasih lagi istilah untuk sekarang seperti itu. Kenapa? Setiap tempat, setiap daerah itu sudah ada banyak ustaz yang banyak ulama yang kenapa yang tidak belajar itu. Terus yang kedua, baru masuk Islam. Baru masuk
dulu, seandainya membawa masuk Islam, melakukan hal-hal yang batal puasa tidak tahu, maka dimaafkan, tidak batal puasa bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, yang tembus ke bagian dalam tubuh, seperti mulut, seperti hidung, telinga dan lain-lain kemaluan, dan juga ada unsur kesengajaan dia masuk ke mulut, air, hidung, telinga, ada unsur kesengajaan, maka batal puasanya. Namun jika dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui keharamannya, kalau sebab yang ditolak oleh syariat seperti jahil ma'dzur, maka puasanya tetap sah. Ya, kalau dia lupa atau jahil ma'dzur, puasanya tetap sah. Dan yang kedua, murtad sekalipun sebentar tetap dikatakan batal puasanya. Yang ketiga, haid dan nifas dan melahirkan sekalipun sebentar tetap batal puasanya. Ya, walaupun ibarat tadi jam 11 lagi puasa tiba-tiba keluar darah, atau jam 6 nak maghrib, kurang semenit lagi nak maghrib dia keluar darah, haid, batal pula puasa, batal secara langsung. Terus selanjutnya gila walaupun sebentar tetap dikatakan batal puasanya. Selanjutnya pingsan dan mabuk seharian penuh. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar tetap sah. Contoh yang tidak sah segini, di waktu sahur ada yang pingsan, nak tino, tapi umumnya tino yang mau pingsan ni ya. Mobil tino juga, mobil pingsan. Yang mana mobilnya mabuk. Nah, jadi bahasa pingsan. Tadi di waktu sahur pingsan sampai masuk azan maghrib kok tidak sadar. Tidak dapat azan maghrib dia sadar. Tidak sah puasa. Tidak sah. Kecuali dia mendapatkan kesadaran sebentar. Ibarat maghrib semenit dia sadar. Sah baru. Tapi kalau dia dari sahur sampai azan maghrib baru sadar, tidak sah. Begitu juga orang yang mabuk, makan ayam goreng, ibarat makan lele, tapi minumannya tua, mabuk, sampai azan maghrib baru sadar. Tetap tidak sah itu puasa. Kecuali dia memiliki kesadaran walaupun sebentar baru dikatakan sah. Jangan kalau tidur gimana? Kalau orang yang tidur, kalau seandainya waktu sahur dia tidur langsung bangun sampai azan maghrib, jangan puasa. Tetap kita katakan sah. Masalah urusan sholat dikatakan tarikh sholat. Kita bahas puasa sah pendahnya, bukan masalah sholatnya. Urusan sholatnya ya tetap dikatakan dia sebagai meninggalkan tarikh sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nah, masalah tidur ini kadang-kadang orang awam salah menafsirkan. Orang tidur itu di bulan Ramadan katakan ibadah. Kita sering kan orang ngomong tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Dijenguk dulu sebelum tidur tuh dia melakukan apa? Melakukan ibadah yang baik, seperti ngaji Quran, majelis taklim, atau dia dari sholat tarawih, pencapaian ibadah, ngantuk tidur. Nah, tidur dia itu dikatakan ibadah. Dikatakan tidur dia tadi ibadah. Tapi kalau tidurnya tadi sebelumnya main game, melakukan hal-hal yang lain, sepak main game bagi perempuan ataupun yang lain, hasil itu semuanya dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad, tidur itu bukan ibadah. Bukan dikatakan ibadah. Dilihat dulu daripada sebelumnya. Terus kalau yang gawe jangan. Begawe itu tentu ibadah. Jadi duit yang awal itu ibadah. Untuk melakukan mengisi balik capaian itu juga dikatakan tidur ibadah. Bisa dipahami dia? Terus juga ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Azan. Selanjutnya bersetubuh dengan sengaja. Hubungan suami istri dengan sengaja apapun, bukan hubungan suami istri. Maksudnya bukan hubungan kami, orang yang belum menikah. Baik orang yang sudah menikah atau yang belum menikah melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan, batal puasanya. Ya, dan orang itu mengetahui daripada keharamannya. Bukan berarti malam tak boleh, malam boleh tetap. Bahkan
berpuasa nak hubungan langsung tak makan minum tetap boleh. Dikatakan sah. Dikatakan sah langsung azan maghrib ayo kita hubungan. Tidak apa. Tetap dikatakan sah. Kalau tapi untuk siang hari tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja seperti dengan tangan atau dengan benda yang lain atau menyentuh istrinya dengan tanpa penghalang. Dengan tanpa penghalang batal itu puasanya. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Batal puasanya kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, untuk masalah muntah itu harus dibersihkan wajib di dalam mulut kita ini wajib dibersihkan. Baik itu puasa atau tidak. Kalau dia tidak puasa ibarat bukan Ramadan, dia wajib kumuh-kumuh, tak boleh dia kalau seandainya tidak kumuh langsung sholat masih ada najis dalam mulutnya tidak sah. Kalau puasa berarti puasanya tidak sah. Ngapa itu sudah dicampur dengan yang najis dia telan batal itu puasanya. Nah sekarang kita ada masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, apabila ada seorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari daripada bulan Ramadan dengan sengaja ada hubungan tanpa terpaksa dan kalau terpaksa lewat dan mengetahui keharamannya maka puasanya batal. Ya, hubungan siang hari bulan Ramadan baik yang sudah menikah atau yang tidak menikah dikatakan zina maka itu hukum puasanya batal. Kedua dia berdosa. Ketiga wajib menahan puasa dari sampai terbenamnya matahari. Keempat dia mengqadha puasanya. Kelima dia harus membayar kafarah. Membayar kafarahnya ini yaitu ada 3, tapi harus berurutan. Kalau tidak boleh langsung loncat. Yang pertama urutannya itu harus membebaskan seorang budak perempuan yang muslim. Kalau untuk sekarang ini dia kata lagi. Ya, nanti budak lagi perempuan yang muslim. Kalau dia tidak mampu yang pertama pindah kedua, yaitu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia batal, pulang kalau. Walaupun sudah hari ke-60, batal, pulang lagi dari awal. Kecuali bertepatan daripada hari-hari yang diharapkan untuk puasa. Contoh Idul Adha, hari Tasyrik, maka itu tidak apa-apa. Berarti tinggal nyambung ibarat puasa 20 hari, sambung setelah hari itu, gabung. Oh, tinggal nyambung itu kan boleh. Tidak usah mulai lagi dari awal. Terus juga kalau seandainya tidak mampu berpuasa daripada 2 bulan berturut-turut, maka pindah yang ketiga, yaitu wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin masing-masing berupa 1 mud 7,5 on atau anggap 8 on daripada makanan pokok. Dan ini wajib dikeluarkan bagi orang yang anak, yang betina tidak usah keluarkan. Yang anak yang keluar, betina tidak usah dikeluarkan. Ini tidak keluarkan. Kenapa? Ini menunjukkan Allah SWT rahmat sama perempuan. Perempuan tidak usah payah-payah. Dari duit yang anak dari duit yang betina untuk mantan di rumah. Tapi kalau yang nak pegawai jatuh. Tapi tidak memasukkan untuk mengeluarkan biaya. Tapi yang mengeluarkan biaya itu daripada orang laki-laki, daripada orang laki-laki. Terus juga masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang kedua yaitu hukum menelan dahak. Hukum menelan dahak yaitu kalau dia sudah sampai batas buat tenggorokan, tujuan di sini berupa huruf kha, dahak itu tadi dia telan balik, batal puasa. Tapi kalau dia masih di bawah tenggorokan huruf ha, kecil bukan harusah, maka dia telan tidak batal. Tapi kalau sudah sampai puncak tenggorokan, tadi dia telan dahak tadi batal itu puasanya. Terus selanjutnya menelan ludah. Menelan ludah itu tidak batal puasanya. Menelan ludah itu tidak batal. Walaupun kita kumpul ke ludah sebanyak tidak di mulut kita telan tidak batal. Tapi dengan syarat. Yang pertama murni, belum bercampur dengan benda lain. Maksudnya apa? Ludah tadi belum bercampur dengan yang lain. Contoh, ibaratnya tadi ada angkor, ini nih selendang nih, ibarat ini, ya ujung, kita masuk ke, kita lepas kita masuk lagi, inilah bercampur nih. Kalau kita telan mudahnya, batal puasa itu. Kalau sudah bercampur, tidak murni lagi. Kedua, ludah tadi harus suci. Maksudnya apa? Di dalam mulut kita tidak boleh ada yang
sah. Yang ketiga, berasal daripada sumbernya yaitu lidah dan mulut. Bukan daripada mulut yang lain, memang dari mulut itu sendiri udahnya. Sedangkan ludah yang sudah dicongolkan maksudnya apa? Sudah ditaruh di luar, di depan bebek, itu kita masuk lagi ke dalam. Puasa tidak batal, bahasa dalam puasanya bang, batal. Sudah dimasuknya bukan keluar, terus kita masukkan lagi ke dalam mulut, terus kita telan, batal itu puasa. Terus selanjutnya hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja. Ini masuk. Kalau dia tadi mandi sunnah, diomongin masalah mandi ini, repot kadang-kadang mandi tak kapok, kalau masuk mandi tak sengaja tak batal. Nah mandi yang mana ini? Ini mandi yang mana? Kalau dia mandi sunnah atau kalau mandi wajib, kalau tidak sengaja masuk banyu tidak apa. Tapi kalau mandi biasa jangan gawe atau nak jalan ke mandi biasa cepat-cepat, tidak sengaja masuk banyu, batal itu puasanya.